Bab 18. Sengitnya menuju ketua Apkindo. Jika berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisi yang diberikan sebaik mungkin. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, dan mengembangkan kemampuan, baik kemampuan sederhana maupun kemampuan yang baru, unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Apkindo atau Asosiasi Pengusaha Kaos Kaki Indonesia merupakan wadah bagi pengusaha kaos kaki di Indonesia. Organisasi ini memiliki ratusan anggota secara nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Keberadaan organisasi ini sebagai ajang silaturahmi antar pengusaha kaos kaki, juga menjadi media untuk memperjuangkan keberlangsungan usaha dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait seperti pemerintah dan stakeholder lainnya. PT Soka yang sudah 10 tahun bergerak di usaha kaos kaki telah menjadi anggota Apkindo. Dengan menjadi anggota asosiasi akan saling mengenal antar produsen kaos kaki di Indonesia. Setiap 5 tahun sekali biasanya diadakan pemilihan ketua Apkindo, baik di pusat maupun daerah. Pada tahun 2017, diadakan pemilihan ketua Apkindo Provinsi Jawa Barat di Bandung. Anggota Apkindo di Jawa Barat ada puluhan pengusaha. Selama ikut organisasi, Aman belum pernah tampil sebagai ketua. Aman memilih untuk berperan di balik layar. Di HIPMI Jawa Barat, ia menjadi bendahara. Di Kadin Jawa Barat juga sebagai wakil ketua. Bursa calon ketua Apkindo Jawa Barat mulai menghangat. Sebagian anggota Apkindo Jawa Barat sudah mulai mencalonkan kandidat untuk menjadi ketua. Satu nama yang mencuat dan santer dijagokan adalah Baim, pemilik merek Koala. Sebelum diadakan Musda Apkindo, beberapa pengusaha kaos kaki mulai merapat di kandidatnya. Baim masih menjadi calon tunggal karena belum ada kandidat lain yang muncul. Ia percaya diri akan mengantongi suara aklamasi menjadi ketua Apkindo Jawa Barat. Baim sangat berambisi menjadi ketua. Sebelum Musda, ia mengumpulkan beberapa pengusaha kaos kaki Jawa Barat di sebuah rumah makan. Sekitar 30-an pengusaha hadir. Jika dikonversi sudah hampir 50% dari total suara anggota. Hanya perlu 5 suara lagi bila pemilihan menggunakan sistem pemungutan suara. Itu pun jika terdapat 2 calon atau lebih. Dalam kesempatan itu, Baim minta agar pengusaha solid untuk memilihnya. Majunya Baim sebagai calon tunggal membuat beberapa anggota merasa tidak nyaman. Selain tidak demokratis, mereka menilai Baim kurang cakap memimpin organisasi. Mereka ingin ada calon lain yang maju. Pilihan itu jatuh kepada Aman Suparman. Apalagi Aman sudah berpengalaman di berbagai organisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka sepakat untuk meminta Aman maju sebagai calon ketua Apkindo Jawa Barat. Untuk membuktikan dukungannya, mereka menemui Aman di kantor Soka. Aman pun dibujuk untuk maju mencalonkan diri. Sebenarnya Aman tidak berminat menjadi ketua Apkindo Jawa Barat. Namun para pengusaha khawatir Baim akan dipilih secara aklamasi karena tidak ada kandidat lain. Sebagian anggota lebih menyukai Aman yang memimpin ketimbang Baim yang dinilai kepemimpinannya cenderung otoriter. Aman pun mempertimbangkan masukan anggota. Musda pun digelar di ballroom sebuah hotel di Bandung. Acara dibuka oleh Ketua Umum Apkindo. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum menekankan pentingnya pengusaha kaos kaki bisa bertahan di masa krisis akibat pandemi yang berkepanjangan. Dia mengatakan sesuai data, sekitar 10% anggota Apkindo bangkrut atau tutup usahanya karena COVID-19. Ia optimis industri ini akan segera bangkit dan kembali berjaya jika pandemi mereda. Apalagi pasar kaos kaki di Indonesia sangat besar seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Aman dan Baim hadir duduk di barisan depan. Tibalah saatnya menuju pemilihan ketua Apkindo Jawa Barat. Panitia mengumumkan ada 1 kandidat yang sudah didaftarkan. Panitia masih memberi kesempatan kepada kandidat lain untuk mendaftar. Seorang pengusaha maju ke depan. Ia menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia. Kemudian panitia membacakan 2 kandidat yang maju untuk menjadi ketua, Baim dan Aman. Kemunculan nama Aman membuat Baim kaget. Selama ini sepengetahuannya Aman tidak berminat menjadi ketua. Aman adalah rival beratnya waktu masih SD. Apakah kini akan menjadi rival beratnya lagi? Baim berpikir. Sesuai ADART, jika ada 2 kandidat, maka proses pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara tertutup atau voting. Kedua kandidat maju untuk menyampaikan visi misinya. Baim menyampaikan keinginannya agar Apkindo Jabar bisa menguasai pasar nasional, bahkan menembus pasar ekspor.
Ia menekankan pentingnya menekan biaya pokok produksi agar bisa bersaing dengan produk luar, terutama Cina. Aman mendapat giliran kedua, menyampaikan agar pengusaha Apkindo melakukan inovasi agar bisa bertahan di masa krisis. Selain efisiensi, ia minta pengusaha kreatif dengan membuat produk yang mempunyai nilai tambah. Ia mencontohkan beberapa produk Soka yang inovatif dan pernah mencapai omset yang sangat besar. Aman juga mengharapkan anggota menjaga persatuan, kekompakan, dan kolaborasi, bukan berkompetisi. Di akhir pemaparan, Aman menyatakan dirinya awalnya tidak berminat menjadi calon ketua, namun karena desakan beberapa anggota, maka dia pun menyerap aspirasi tersebut. Sebagian memberi tepuk tangan, namun sebagian lagi berteriak, "Huu!" Pemaparan Aman mendapat sambutan yang luar biasa. Bahkan beberapa orang melakukan standing applause. Pemaparannya sangat simpel sesuai realitas saat itu. Sementara pemaparan Baim dinilai sangat visioner tapi kurang membumi. Panitia pun membagikan kertas kecil untuk dipilih nama kandidat kepada semua peserta yang hadir. Dari 80 anggota Apkindo Jawa Barat, 70 anggota hadir. Untuk terpilih menjadi ketua, minimal harus mendapat 50% suara plus 1 atau 36 suara. Baim yang sudah mengantongi modal 30 suara, percaya diri akan memenangkan kompetisi. Dia sudah meminta pengusaha yang mendukungnya untuk melobi anggota yang belum memutuskan pilihannya. 6 suara menurutnya tidak sulit, apalagi dia sudah menyiapkan diri sebulan sebelumnya. Sedangkan Aman baru maju saat digelar musda. Tibalah saatnya pembacaan hasil pemungutan suara. Persaingan ini mengingatkan kembali ketika mereka bersaing meraih prestasi di masa sekolah dasar. Suara Baim dan Aman saling menyalip, kejar-kejaran. Setiap disebutkan nama sorakan riuh bergema di antara kedua pendukung. Mengingat sengitnya perolehan suara, Baim panik, jantungnya berdegup kencang. Melihat perolehan suara Aman mengimbanginya. Setiap dibacakan nama Aman, ia deg-degan. Sementara Aman lebih tenang. Dia tidak berminat maju, tidak ada persiapan mengikuti bursa pemilihan ketua. Kalah atau menang baginya tidak ada masalah. Nothing to lose, kata orang Barat. Secara mengejutkan Aman memenangkan suara dengan meraih 36 suara, sedangkan Baim hanya 34 suara. Kekalahan tipis itu membuat Baim sangat kecewa. Dia pun segera meninggalkan ruangan diikuti beberapa tim suksesnya. Sementara beberapa anggota mengerubuti Aman dan mengucapkan selamat. Aman hanya tersenyum dan menyambut jabat tangan mereka. Tak ada selebrasi yang berlebihan. Baginya amanah adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan baik. Acara musda Apkindo Jawa Barat selama sehari itu pun ditutup dengan jamuan makan malam. Biasanya anggota yang datang dari luar kota Bandung menginap di hotel, sedangkan anggota dari Bandung kebanyakan memilih pulang ke rumah. Keesokan harinya, Baim minta pendukungnya berkumpul di kantornya. Beberapa pengusaha datang menyampaikan keprihatinannya atas kekalahan Baim. Mereka berusaha menghibur dan menyemangati. Namun Baim masih larut dengan kekecewaan. Baim menilai ada pendukungnya yang berkhianat alias membelot. Padahal dia sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dengan memberikan uang transport dan akomodasi. Sulit baginya menerima kekalahan tersebut. Perhitungan suara secara tertutup membuatnya kesulitan mengidentifikasi anggota yang menyeberang ke kubu sebelah. Tapi Baim dan tim suksesnya telah mendeteksi ada 2 anggota yang membelot ke kubu Aman. 2 anggota tersebut sudah pulang duluan setelah acara pemilihan. Baim pun mengatakan semalam dia ditelepon Aman. Dia diajak untuk memajukan Apkindo dengan menjadi wakilnya. Namun Baim tidak berminat dalam kepengurusan baru. Saya sudah berusaha, tapi hasilnya sangat di luar perkiraan. Sebagai bentuk ungkapan kekecewaan, saya memutuskan mengundurkan diri dari Apkindo. Ucap Baim frustrasi di depan pendukungnya. Beberapa pengusaha pun sedih dengan keputusan Baim, tapi mereka menghargai apa yang ditempuh Baim. Kini mereka harus menerima kenyataan, menjadi anggota asosiasi yang diketuai Aman Suparman.